Shortcut di dalam menjalankan bisnis sebenarnya memang harus dilakukan ya, selama shortcut itu bukan sesuatu yang dilakukan secara ilegal atau secara tidak etis. Jadi dalam bisnis itu ada dua hal yang selalu kan harus kita seimbangkan. Pertama, langkah-langkah strategis. Langkah-langkah strategis adalah langkah-langkah yang memang memerlukan pemikiran mendalam dan kemudian juga sesuatu yang kita paham bahwa hasilnya itu baru akan dilihat dalam jangka panjang. Mungkin 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan misalnya. Itu adalah rencana strategis. Nah, di antara jangka panjang tersebut, kita juga memiliki rencana-rencana jangka pendek atau tadi mungkin bahasanya shortcut itu ya. Bagaimana untuk menjalankan rencana jangka panjang tersebut, ada quick win, ada kemenangan-kemenangan kecil yang kita perlu susun, yang perlu kita raih. Agar apa? Agar kalau tadi jangka panjang itu analoginya adalah lari maraton 42 km, maka lari maraton itu kita bagi-bagi menjadi pencapaian-pencapaian kecil, pencapaian-pencapaian cepat yang membuat kita setiap kali itu merasa memiliki energi baru, lebih termotivasi lagi karena sudah melakukan beberapa pencapaian. Misalnya, wah ini kilometer pertama ada kemenangan yang sudah kita raih, kilometer kedua dan seterusnya seperti itu. Jadi yang disebut sebagai shortcut itu tidak semestinya juga buruk, tergantung bagaimana kita cara melakukan shortcutnya. Nah, yang agak challenging atau bahkan sangat challenging adalah menyeimbangkan keduanya ini. Dan ketika kita kemudian tanda kutip sepertinya terdesak oleh keadaan bisnis, contoh misalnya kita punya target 100% untuk dicapai di bulan Desember. Ini sudah bulan Oktober baru tercapai 60%. Wah, itu kan membuat suasana bisa jadi sangat tegang, tense, stres, bahkan bisa frustasi. Bagaimana nih 3 bulan mencapai 40% lagi misalnya gitu ya. Nah, disinilah diperlukan ketenangan. Sebagian melakukan shortcut dengan cara yang tidak berintegritas atau tidak etis. Ya macam-macam cara yang dilakukan di situ. Misalnya ya kerjasama tanda kutip main mata dengan pihak pembeli agar ya misalnya stoknya dititipin dulu, tolong dicatat ya sebagai penjualan, padahal sebenarnya bukan penjualan, agar targetnya tercapai. Hal-hal seperti itu. Atau misalnya shortcut yang caranya, wah ini ada calon pembeli, ya kalau kamu beli nanti saya alokasikan sekian persen komisi dengan cara yang tidak etis misalnya ya. Nah itu hal-hal seperti itu adalah shortcut yang tentunya seolah-olah itu menjadi quick win atau kemenangan jangka pendek, tapi di jangka panjang itu justru bisa berakibat negatif kepada bisnis karena integritas kita sudah tercoreng. Nah di jangka panjangnya nanti nama kita tanda kutip sudah terdaftar tuh di pasar atau di market bahwa oh pemain ini nih, si pebisnis ini melakukan segala cara untuk mencapai apa yang dia inginkan atau mencapai tujuannya. Nah, itu yang kita tidak mau. Nah, lalu bagaimana nih agar kita tetap tenang? Tadi ya, bulan Desember tinggal 3 bulan lagi baru tercapai 60 atau 70%. Wah, masih jauh nih. Lalu bagaimana caranya? Nah, disinilah yang disebut sebagai stress test atau disinilah yang disebut sebagai ujian bagi seorang pebisnis. Kembali kepada apa sih sebenarnya yang menjadi misi dari sebuah bisnis? Motif terdalam dari sebuah bisnis. Mencapai omset, revenue yang ditargetkan itu, atau ada misi yang lebih besar lagi. Nah, saya pribadi melihatnya agar keseimbangan mental, keseimbangan batin, dan khususnya keseimbangan antara target dunia, target bisnis,
ya, dengan keimanan, dengan ketenangan batin itu bisa tercapai, maka kemenangan-kemenangan kecil ini bukan hanya dalam bentuk capaian-capaian bisnis. Kita harus imbangi juga kemenangan-kemenangan kecil ini dengan pencapaian-pencapaian ibadah. Target ibadah juga harus disusun sebagaimana kita menyusun target bisnis. Contohnya, hari ini saya menargetkan di bisnis, saya menargetkan mendapatkan 10 customer atau 10 deal. 10 kemenangan kecil katakan pada hari ini yang ingin saya capai. Maka dalam ibadah juga kita perlu menyusun pencapaian-pencapaian yang membuat kita selalu bisa balance, selalu bisa tenang dalam mencapai target-target tersebut. Apa misalnya? Dimulai dari bagaimana hari ini saya bisa bangun sebelum subuh. Lalu mengambil waktu kemenangan terbesar, pintu langit yang dibuka di sepertiga malam terakhir itu, di mana semua doa itu dikabulkan. Itu adalah kemenangan yang harus disusun secara paralel dengan target-target bisnis. Mengapa demikian? Karena ketika kita sebelum subuh mampu menenangkan pikiran, berzikir, berdoa secara khusyuk, dan kita tentu ingin meminta ya, dan perlu meminta dengan ikhlas, dengan penuh harap, dan dengan penuh keyakinan apa yang ingin kita capai hari ini agar dimudahkan oleh Allah. Itu satu langkah sebelum subuh. Kemudian ya kita langkahkan kaki kita bagi yang laki-laki ke masjid, itu kemenangan yang perlu kita capai juga secara paralel dengan target bisnis kita hari itu. Sehingga kita sendiri merasa tenang ya. Kita tahu bahwa setiap langkah mencari rezeki itu diimbangi, diiringi dengan langkah-langkah kita mendekat juga kepada Allah. Indah sekali ya sebelum subuh sudah bangun, meminta dengan khusyuk, lalu kita persiapkan diri kita, berangkat ke masjid, kemudian itu bayangkan setiap langkahnya saja sudah menaikkan 1 derajat, menggugurkan dosa, dan tentu Allah kemudian membimbing dengan doa-doa yang kita panjatkan, zikir paginya. Itu sesuatu yang sangat penting untuk dibangun sehingga menjadi selaras. Lalu kita mulai nih aktivitas hari itu ya mungkin siap-siap untuk berangkat bekerja, untuk berangkat melakukan bisnis yang sudah ingin dilakukan hari itu, atau bagi yang profesional bekerja ke kantor dan sebagainya. Antara katakan jam 6:30 sampai mungkin sekitar jam 10, setengah 11 itu ada window lagi tuh, ada jendela untuk kita meraih lagi tuh kemenangan ibadah. Ada sholat duha. Jadi walaupun kita sibuk di sini mulai mungkin mendatangi klien, tapi kan bisa ya mampir sebentar ke musolah di kantor atau di musolah di tempat klien, atau kita mampir sebentar di masjid terdekat untuk setidak-tidaknya 2 rakaat sholat duha. Dan di situ kemudian kita jadinya selalu memiliki kekuatan dan juga confidence, keyakinan dan kepercayaan diri bahwa apa yang kita lakukan ini selalu diiringi dan dibimbing oleh Allah, dan kita meyakini akan ada pintu-pintu yang Allah bukakan untuk kita dalam setiap kita ingin meraih kemenangan-kemenangan dalam bisnis itu. Nah, bayangkan apabila kemenangan-kemenangan kecil yang setiap hari kita bangun itu seimbang, maka ini yang akan mengantar kita kepada kemenangan strategis atau kemenangan besar atau kemenangan jangka panjang. Karena aktivitas harian yang kita bangun, yang diiringi dengan ibadah harian seperti yang tadi digambarkan, itu akan mengantarkan kita kepada kemenangan besar, katakan di akhir tahun. Nah, bagi saya akhir tahun itu biasanya saya ambil momentum Ramadan. Tentu Ramadan bukan akhir tahun Islam, tapi bagi saya itu adalah momentum untuk kemudian merefleksikan setahun atau 11 bulan yang sudah berlalu, di mana kemudian
semua langkah-langkah strategis yang sudah disusun di 11 bulan di Ramadan terakhir, itu kemudian direfleksikan. Apa yang direfleksikan? Dia tentunya bagaimana kematangan jiwa kita, kemampuan kita dalam melaksanakan berbagai perintah agama, kedekatan kita dengan Allah, kualitas ibadah kita, itu semua tentu coba kita review agar kita kemudian dapat melalui Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan kemudian pasca Ramadan kita bisa menjadi seorang yang lebih baik lagi. Itu dari sisi ibadah atau kedekatan kita dengan nilai-nilai agama dan kedekatan kita dengan Allah. Tapi juga Ramadan bagi saya adalah mereview juga bagaimana apa yang sudah saya lakukan dalam kehidupan di keluarga, dalam bisnis, dalam kehidupan sosial, hubungan saya dengan saudara-saudara saya. Itu semua juga menjadi bahan refleksi sehingga antara bisnis dan ibadah itu tidak ada pemisahan, justru satu sama lain saling menguatkan. Nah, inilah yang kemudian mudah-mudahan bisa membantu ya, insya Allah akan membantu godaan-godaan shortcut, terburu-buru dalam mengambil keputusan bisnis karena ingin meraih kemenangan yang besar atau kemenangan yang cepat, tapi akhirnya jauh dari ridho Allah, bahkan bisa jadi mendapatkan kemurkaan dari Allah. Kita tidak mau itu ya. Dan kita juga apabila hal-hal yang kita sudah targetkan itu belum tercapai, kita sangat menyadari tetap memiliki keyakinan dan ketenangan batin, ketenangan jiwa, karena kita sudah iring itu semua proses itu dengan rangkaian-rangkaian ibadah yang selalu berjalan secara paralel. Nah, kedua inilah yang kemudian penting untuk kita susun sebagai strategi bisnis. Yang satu strategi bisnis mencapai rizki, nafkah, ataupun hal-hal yang ingin kita raih dari sisi perspektif bisnis. Di sini kita juga tanda kutip berbisnis dengan Allah, dalam arti kita sebagai hamba mencoba berinvestasi dengan berbagai amal soleh agar kemudian Allah menurunkan berbagai keberkahan, kemenangan yang berjalan seiring dengan kehidupan kita mencari rezeki dan nafkah. Apabila kemudian kita membahas apakah shortcut itu boleh atau tidak, dan shortcut yang mana yang boleh, mana yang tidak. Jadi kita harus mendefinisikan terlebih dahulu apa arti shortcut ya. Shortcut itu kan jalan pintas. Kalau kita pakai Google Map, kemudian Google Map menunjukkan nih ada jalan yang lebih panjang, ada jalan yang shortcut. Boleh nggak saya ambil jalan yang shortcut? Nah, shortcut itu kan artinya jalan yang lebih cepat, jalan yang lebih pintas. Ya boleh-boleh saja ya. Dalam bisnis memang kita harus mencari tanda kutip shortcut yang definisinya adalah bagaimana bisa lebih efektif, bagaimana bisa lebih efisien. Jadi kalau shortcut itu maknanya adalah supaya bisa lebih cepat, lebih fleksibel, lebih efektif, lebih efisien, ya memang bisnis harus seperti itu. Mengambil jalan pintas yang artinya kita mengambil jalan yang lebih efektif dan lebih efisien. Nah, tapi memang ada konotasi shortcut yang negatif. Nah, ini shortcut yang bagaimana? Ini sebenarnya shortcut yang arahnya lebih kepada bypass. Jadi membypass langkah-langkah yang seharusnya dilalui, yang seharusnya memang dijalani, lalu mengambil langkah yang katakan tadi ya, di bypass agar apa? Agar mendapatkan hasil yang lebih cepat dan lebih besar, tapi tidak melalui proses yang benar. Nah, shortcut atau bypass yang seperti itu, yang tidak melalui proses yang sesuai dengan moral, nilai integritas, dan etika, of course kita jauhkan diri kita dari hal-hal seperti itu. Walaupun memang kenyataannya di dalam dunia bisnis atau bahkan secara umum dalam kehidupan, godaan untuk mengambil jalan bypass atau shortcut yang seperti itu selalu datang.
tawarannya atau peluangnya selalu terbuka, dan seolah-olah apabila kita ambil, kita lakukan, itu akan membawa kita kepada sebuah kemenangan atau pencapaian. Nah, yang perlu kita renungkan adalah apakah sebuah pencapaian itu, apakah sebuah kemenangan itu juga berarti keberkahan. Tadi sudah dijelaskan, apabila ini tidak dilakukan secara paralel, apa itu? Cara kita mencapai kemenangan bisnis dengan cara kita mencapai kemenangan sebagai hamba Allah tidak berjalan paralel, hanya kemenangan bisnisnya saja yang diutamakan, dipentingkan tanpa mempertimbangkan kemenangan kita sebagai seorang hamba Allah, maka mungkin kita di sini mendapatkan yang kita inginkan, bahkan lebih, bahkan besar, bahkan cepat. Tapi dari langit tidak turun keberkahan, tidak turun ridho Allah, maka inilah yang disebut langkah yang sesungguhnya tidak strategis. Artinya apa? Tidak sustainable. Artinya apa? Tidak berkah. Apa yang kita peroleh itu kemudian tidak membawa kebaikan kepada kita. Justru bisa jadi membawa musibah dan malapetaka. Oleh sebab itu kembali ya, shortcut apabila itu artinya efisien dan lebih efektif, it's fine. Dan memang harus selalu dicari jalannya. Tapi shortcut atau bypass yang kemudian menafikan, meneglect ya, mengabaikan nilai-nilai moral, nilai-nilai agama, kita tidak akan lakukan itu. Saya kira itu ya, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagaimana agar kita tidak tergoda mengambil shortcut yang melanggar integritas atau bahkan akhirnya mendatangkan kemurkaan Allah. Di satu sisi kita juga tetap bisa berjalan menjalankan bisnis dengan cepat, dengan tangkas, dengan agile ya, lincah, tanpa kita kehilangan nilai-nilai moral ataupun kedekatan dengan Allah.